Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan dan terutama iman yang kuat untuk bisa hadir di masjid kebanggaan umat Islam ini, dan sebagai mubalik dan sebagai sekretaris umum DPP IMIM sangat berterima kasih kepada pengurus yayasan, ada Pak Prof di sini, atas kesempatan ini dan sinergi yang dilakukan antara pengurus Yayasan Masjid Al-Markas dengan DPP IMIM, sehingga sejumlah mubalik IMIM yang terbaik diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan amanah di tempat ini. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak kepada kita semua dengan ikhlas mengirimkan doa Al-Fatihah khususnya kepada almarhum Bapak Jenderal M. Yusuf dan segenap tokoh Islam yang telah mendahului kita, juga terutama para mubalik dan ulama dari Masjid Al-Markas ini yang telah mendahului kita, sebagai wujud rasa terima kasih kita atas kehadiran masjid yang megah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan juga terima kasih sekali lagi kepada Bapak Profesor Dr. Haji Basir Hasanuddin atas sinergi ini. Ya, saya sangat berterima kasih karena secara pribadi ini adalah malam pertama saya ceramah di Masjid Al-Markas Al-Islami untuk acara tarwih. Dan sejak saya jadi mubalik IMIM 97 selalu menjadikan impian. Orang berkata dreams come true. Sejak itu selalu bilang, kapan ya bisa ceramah tarwih di Masjid Al-Markas? Kan luar biasa ini kebanggaan kita. Dan alhamdulillah malam ini terwujud. Mudah-mudahan bukan pertama kali dan terakhir kali. Ya, insyaallah mudah-mudahan saya menyiapkan materinya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kurang mengena, harap maklum karena baru pertama. Tapi sering sebenarnya untuk kajian duhur, dan sudah beberapa kali diberi amanah untuk subuh, tapi ceramah tarwih baru kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mengapa tema tentang moderasi agama ini penting untuk kita pahami bersama? Apalagi di Makassar sebelum masuk Ramadan, tepatnya 28 Maret 2021, kita dihebohkan dengan kejadian bom bunuh diri di depan gereja katedral. Itu ternyata pengaruhnya luar biasa. Kemarin Bapak Menko Polhukam, saya kira beliau hadir di sini. Sebelum ke sini beliau mengadakan pertemuan dengan berbagai tokoh lintas agama dan Forkopimda di kantor gubernur, dan alhamdulillah saya diberi amanah oleh imam besar kita di sini sebagai ketua FKPT Provinsi Selatan untuk hadir juga di sana. Dan itu memang luar biasa dampaknya peristiwa itu. Ya, dan juga ada teror di Mabes Polri, seorang wanita yang pakai jilbab yang terpaksa harus ditembak mati oleh polisi. Nah, ini tak pelak sejumlah pejabat sebelum Pak Menko Polhukam. Ya, ada ketua BNPT, beberapa Pak Kapolri, dan beberapa pejabat-pejabat dari Jakarta, semuanya tumpah ke Sulawesi Selatan ini
Karena ya bahkan kemarin informasi dari Pak Menko dan Kapolda bahwa sudah sejak peristiwa itu sudah 80-an orang ditahan, dan terbesar itu dari Sulawesi Selatan ini. 30, kurang lebih 30-an orang yang dianggap sebagai jaringan dari mereka. Yang menjadi permasalahan karena mereka sudah berkeluarga dan sudah ada anak-anaknya, dan umumnya mereka suami istri. Hadirin sidang jamaah tarbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang beberapa waktu lalu ya, kami sebagai salah satu pengurus FKPT, Kabit Penelitian, kami melakukan penelitian bersama dengan BNPT di Provinsi Sulawesi Selatan ini di 5 kabupaten kota, dan ada 500 responden. Penelitiannya tentang analisis kebinekaan dan literasi digital sebagai daya tangkal dari radikalisme. Dari 500 responden itu kita menunjukkan bahwa ternyata di Sulawesi Selatan ini itu 77% umat dari responden itu yang melek digital. Artinya menggunakan internet, menggunakan HP, menggunakan medsos untuk mendapatkan akses informasi tentang keagamaan. Dan dalam politik media ya, yang tentu dikembangkan dari Amerika Serikat, ketika kita mengakses satu informasi satu kali, dua kali, maka tema-tema tentang informasi itu akan selalu datang dengan sendirinya. Jadi misalnya orang-orang yang mengakses kegiatan keagamaan, maka kegiatan keagamaan yang masuk terus. Kalau yang akses itu bagaimana cara-cara merakit bom, maka yang masuk itu juga cara-cara merakit bom. Sehingga mereka yang terpapar itu adalah mendapatkan informasi dari sana. Kalau dulu mereka melalui salah satu pimpinannya, kemudian didoktrin, kemudian mereka akhirnya terpapar. Ya, tapi sekarang ini dengan media sosial itu mereka berguru ke sana. Ya, tetapi Pak Menko Polhukam, saya kira beliau juga hadir di sini kemarin ya, menyampaikan bahwa itu tidak ada representasi dari satu agama. Ya, tidak ada. Kebetulan saja misalnya oknumnya itu adalah beragama Islam. Tapi semua agama itu pada hakikatnya tidak ada ajarannya yang seperti itu. Kalau kita lihat sejarah misalnya Nabi Musa, umatnya yaitu Yahudi. Ajarannya Nabi Musa dan Yahudi itu memang keras, suka balas dendam. Kalau ditinju kepalamu, tinju juga kepalanya. Ditinju perutmu, tinju juga perutnya. Kalau dibunuh, bunuh juga. Nah, itu Yahudi. Karena itu Israel dengan Palestina sampai sekarang tidak damai-damai. Karena rakyat Palestina suka melempar batu, Israel sebagai Yahudi harus dibalas, bukan dengan batu tapi dengan meriam. Itu ajarannya Yahudi. Nabi Isa itu beda lagi. Nabi Isa Nasrani itu diajarkan kasih sayang, kasih. Jadi ada ungkapan ajaran Nabi Isa itu, kalau ditampar pipi kananmu, kasih lagi pipi kirimu. Ya. Karena itu jarang kaum Nasrani untuk kemudian berkelahi. Seperti misalnya beberapa kali dibom, tidak ada Nasrani yang kemudian membalas. Kenapa? Karena itu ajarannya adalah ajaran kasih. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu mengambil tengah-tengah. Karena kita umat Islam ini memang umat wasatan, umat yang berada di tengah-tengah. Ya, Nabi mengajarkan kalau kau ditinju, kalau kau sanggup, ya balaslah. Tapi kalau kau tidak sanggup, ya sebaiknya jangan balas. Karena kalau kau balas, mungkin awalnya kepalamu ditinju, karena kau balas sedikit, seluruh badanmu jadi sakit. Tapi yang terbaik menurut Nabi adalah sebenarnya kau mampu membalas lebih dari yang dia perlakukan padamu, tapi kamu tahan, kamu sabar. Kenapa kamu sabar? Kamu doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkaulah yang membalasnya.
Karena itu orang yang teraniaya akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita buka sejarah bagaimana Rasulullah ketika perang Badar, itu perang pertama kali dalam sejarah Islam, perang terbuka. Pasukan Nabi itu hanya kurang lebih 300, dalam sejarah namanya 315, melawan ribuan pasukan dari kafir Quraisy. Ada yang menyebut dalam sejarah 3 ribuan. Sangat tidak seimbang. Quraisy sangat, pasukannya sangat berpengalaman dan senjatanya sangat luar biasa. Tapi pasukan Nabi yang 100, yang 300 itu mampu mengalahkan. Kenapa? Karena salah satu ayat dalam Al-Quran, janji Allah bahwa kalau kamu sabar, 1 orang bisa mengalahkan 10, 100 orang bisa mengalahkan 1000. Dan itu disertai dengan doa Nabi, ya. Dan dalam sejarah doa Nabi itu sangat terkenal. Ketika puncak-puncaknya perang itu, dan pada saat itu turun perintah puasa ini, bisa dibayangkan orang dalam keadaan perang kemudian diperintah untuk puasa. Bagaimana itu? Tapi mereka sabar dan doa Nabi. Ketika puncaknya peperangan itu, Nabi berdoa dengan sangat khusyuk sampai itu jubahnya jatuh. Nabi berdoa, isi doanya begini kira-kira, ya Allah, jika hari ini pasukan umat Islam ini kalah, maka kemungkinan engkau tidak akan disembah lagi. Tapi jika engkau berharap akan disembah sampai akhir zaman, maka bantulah dan menangkanlah pasukan kaum muslimin. Dan alhamdulillah dalam sejarah itu perang Badar dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Dan akhirnya setelah perang Badar itu, peradaban yang tadinya berada di Mekah, perekonomian yang pusatnya di Mekah, berpindah ke Madinah. Dan Madinah menjadi pusat perekonomian dan peradaban pada masanya. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan tidak panjang ya, karena ada edarannya wali kota, Ustadz kalau ceramah maksimal 15 menit. Nah, makanya saya pakai stopwatch. Tapi sudah 12 menit, berarti tinggal 3 menit. Ya, baik, saya sudah menulis sebenarnya, tulisannya sudah dikirim. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa memang sekarang ini banyak sekali umat kita yang terpapar, termasuk di perguruan tinggi. Bahkan tahun lalu ada penelitian 10 perguruan tinggi ternama di Indonesia, ya, dan tidak ada dari sini, Prof. Alhamdulillah, ya, terutama Unhas ya, tidak ada dari sana, tapi dari ya UIN Jakarta, ITB, IPB, UGM, Jogja dan seterusnya. Itu perguruan tinggi negeri yang bonafit. Sebagian dari mahasiswanya, bahkan dosennya, ikut terpapar dan akhirnya kemudian karena tidak mau dibina, ya dipecat oleh pemerintah. Karena itu hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya saya langsung saja ke yang terakhir, ya. Bagaimana upaya kita agar senantiasa moderasi beragama ini berkembang. Yang pertama adalah bagaimana memiliki komitmen kebangsaan. Kita ini hidup di Indonesia, rumah tak ini. Disinilah kita makan, minum dan seterusnya. Tidak mungkin kita mau membakar rumah tak sendiri. Kita cinta bangsa ini. Cuma memang mereka berdasarkan laporan polisi yang melakukan bunuh diri itu karena mereka merasa ada ketidakadilan dan menyampaikannya itu dengan cara mereka sendiri. Ya, bahkan menurut tokoh kita Pak JK, Pak Yusuf Kalla, beliau katakan, saya sudah panggil semua itu yang pernah di Poso, saya katakan, itu doktrinmu kepada mereka, semuanya kau bilang jihad, kalau kau mati langsung masuk surga. Sebenarnya itu kau mau langsung masuk neraka. Kan orang mati bunuh diri itu tidak akan diproses. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Yang pertama, bagaimana mencintai bangsa kita ini, bangsa Indonesia yang kita cintai, dengan berdarah-darah diperjuangkan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini di Indonesia terbanyak muslimnya di dunia. Kalau Indonesia ini kacau, yang paling rugi adalah kita.
umat Islam. Karena itu bagaimana kita menjaga bangsa dan negara kita ini. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ayo dialogkan. Dan itu kemarin sudah disampaikan kepada Menko Polhukam. Mohon Pak Menteri agar banyak dialog dengan umat. Jangan sedikit-sedikit, ya ada lagi ini, sedikit-sedikit ada lagi ini. Terutama media sosial. Ini sangat liar, banyak sekali. Bagaimana caranya diatur itu regulasinya? Walaupun sudah ada undang-undang ITE dan seterusnya. Ya tapi karena ini adalah pergaulan internasional dan pengaruh teknologi yang luar biasa, maka tidak bisa juga seperti dulu ketika Orde Baru hanya satu media, yang lain di Breden. Tidak bisa juga, karena kita juga mau hidup di dunia, bergaul dengan negara-negara dunia. Nah, itu yang pertama. Habis nih waktu. Ya, yang kedua, bagaimana menjaga kerukunan, anti kekerasan, dan terutama kearifan lokal. Kita sebagai orang Bugis Makassar, kemarin beliau Pak Menko Polhukam menjelaskan filosofi pelaut, filosofi budaya lokal laut, bahwa luar biasa itu filosofinya. Orang Bugis Makassar, jasanya orang Bugis Makassar ini, bahkan seperti benteng Sombauku itu, bagaimana dia membuat benteng sekuat itu untuk menahan penjajah, untuk bisa menjajah bangsa kita. Ya, karena itu terakhir sekali saya mengajak kepada kita semua, salah satu ciri orang yang tidak moderasi dalam beragama adalah orang yang selalu menganggap dirinya paling benar. Kalau tidak cocok dengan dia, kau salah, sayalah paling benar. Saya yang masuk surga, kau masuk neraka. Seakan-akan dialah yang punya itu surga. Padahal surga itu luas sekali, dan orang masuk surga banyak sekali caranya. Ada orang masuk surga hanya karena memberi makanan seekor anjing, padahal dosanya luar biasa, tapi dia masuk surga. Karena itu banyak jalannya untuk masuk surga. Karena itu mari kita sama-sama saling menghargai. Kalau ada yang berbeda dengan kita, mari kita toleran dengan perbedaan itu, dan kita dialogkan bersama untuk mencapai konsensus demi kebaikan negara dan bangsa kita. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas perhatian. Sekali lagi terima kasih Prof atas kesempatan ini, dan mohon maaf jika dalam penyampaian ceramah pada malam ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.